Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sejauh ini kita masih diberi perlindungan, diberi rahmat dan diberi hidayah. Yang terhormat Bapak Sukron SHMH selaku dosen pengampu hukum Islam dan rekan-rekan Fakultas Hukum semester 3 sore. Nama saya Saiful Nurroti. Di sini saya akan membahas tentang beberapa sumber-sumber hukum Islam yang saya ketahui. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Kedua, menurut Amir Syarifuddin. Menurut Amir Syarifuddin berpendapat hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Yang ketiga, menurut Eva Iryani. Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Adalah pengertian syariat. Pengertian syariat menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata syariat. Dalam bahasa Arab aslinya syariah berasal dari kata syarro'ah yang berarti jalan menuju mata air. Kemudian dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Artinya bahwa syariah adalah konsep yang membawa umat Islam ke jalan yang lebih baik dalam sebuah perkara. Selanjutnya adalah pengertian fikih. Secara bahasa, fikih atau al-fikih berarti fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Pengertian ini ditunjukkan oleh beberapa firman Allah Ta'ala, diantaranya lul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kelakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Quran Surat Toha ayat 27-28. Secara istilah menurut para ulama fikih, menurut Al-Utsaimin mengenal hukum-hukum syar'i yang bersifat amal dengan dalil-dalilnya yang terperinci, dan menurut Az-Zarkashi ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan yang ketiga menurut Imam Al-Haramain adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara syar'i bukan secara akal. Jadi dari definisi ketiga ulama tersebut dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syar'i. Yang kedua, pembahasan fikih hanya yang bersifat amaliyah seperti tata cara sholat, zakat, haji, dan semisalnya. Ilmu fikih hanya membahas hukum syar'i, tidak membahas hukum akal dan hukum adat. Yang keempat, dalam pembahasannya ilmu fikih digali dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kelima, ilmu fikih juga membahas hukum perbuatan mukallaf seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang selanjutnya adalah konun. Konun atau kanun dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata kanun. Dalam bahasa Yunani atau kaneh, dalam bahasa Ibrani, semua kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, lasi atau undang-undang. Tingkatan konun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut al-konun al-asasi atau konun yang paling asasi. Dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi. Jadi kesimpulan dari materi saya yang telah saya jelaskan
Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya adalah ijtihad, artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Terakhir adalah qiyas, merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Telah mendengarkan penjelasan dari saya Ibnu Frodi dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.